Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Setiawati dari kelas 12 BDP 2 nomor absen 8. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mata pelajaran PPKN. Materi kali ini adalah Kesatuan Wilayah Indonesia. Kesatuan Indonesia terbagi dalam beberapa periode. Yang pertama adalah masa reformasi kemerdekaan. Pada masa reformasi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 20 Desember 1949. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya adalah masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan. Di antaranya, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Agis di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya, masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara Republik Indonesia tahun 1000. Presiden Soekarno-Hatta memutuskan mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yaitu berisi diantaranya sebagai berikut. A. Pembubaran Konstituante. B. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memberlakukan lagi UUDS 1950. C. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi, di Aceh, Kalimantan, kemudian pemberontakan PRRI atau Permersta. Selanjutnya, masa Orde Lama. Pada masa ini berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasaan dalam hal pemerintahan. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan sebutan oleh pemerintahan Presiden dengan Soeharto sebagai presidennya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir sampai pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Selanjutnya, masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Sekian presentasi dari Winda Setiawati kelas 12 BDP 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.